Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rainaldi Alayubi dengan NIM 231095201. Saya berasal dari kelas D Medan Elektromagnetik. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang bab 4 energi dan potensial. Untuk soal nomor 1, misalkan sebuah lintasan diferensial dapat dinyatakan oleh garis yang panjangnya 1 mm yang mempunyai arah sepanjang vektor 2ax kurang 6ay dikurang 3az. Jika E sama dengan ZAX dikurang ZY kuadrat AY ditambah XAZ V per M, berapa besar kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan 7 mikrocoulomb sepanjang lintasan tersebut? Jika lintasannya terletak pada A, P titik A sama dengan 1,2,3, B titik PB sama dengan 2,0,4, C PC sama dengan 6,1,7. Untuk soal yang di sini diketahui induktansi atau L sama dengan 1 mm. Delta L sama dengan 2AX dikurang 6AY dikurang 3AZ. E sama dengan ZAX dikurang 3Y kuadrat AY ditambah XAZ V per M. Q sama dengan 7 mikrocoulomb. Lalu untuk pertanyaan yang A, P di titik A sama dengan 1,2,3. dW sama dengan Q E dl. Delta W sama dengan min 7 kali 10 pangkat min 6 dan kurung ZAX kurang 3Y kuadrat AY ditambah XAZ. Lalu dikalikan 2AX kurang 6AY dikurang 3AZ per akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 3. Didapatkan hasil delta W sama dengan min 7,10 pangkat min 6 dan kurung 2Z plus 18Y kuadrat dikurang 3X per 7 kali 10 pangkat min 3. Lalu dari ini didapatkan hasil ini min 2,3 ditambah 18,2 kuadrat kurang 3,1 kali 10 pangkat min 9 sama dengan min 75,10 pangkat min 9 sama dengan min 75 mikrojoule. Untuk soal yang B, PB sama dengan 2,0,4 min 4, dW sama dengan Q dl. Sama seperti sebelumnya, delta W sama dengan min 7 kali 10 pangkat min 6 itu dengan kurung ZAX kurang 3Y kuadrat AY tambah XAZ. Lalu dengan kurung 2AX kurang 6AY dikurang 3AZ per akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 3. Kita dapatkan hasil seperti ini. Lalu dari sini didapatkan hasil min 2 kali min 4 tambah 1,11 kali 10 kali 0 pangkat 2 dikurang 3 kali 2 dikali 10 pangkat min 9 sama dengan 14 kali 10 pangkat min 9. Itu dapatkan hasil 14. Untuk soal pertanyaan yang C, PC sama dengan 0,1, min 7, dW sama dengan Q dl. Delta W dapat dicari delta W sama dengan min 7 kali 10 pangkat min 6. Lalu dalam kurung ZAX kurang 3Y kuadrat AY tambah XAZ. Lalu dikalikan dalam kurung 2AX kurang 6AY dikurang 3AZ per akar 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat dikali 10 pangkat min 3. Ini dari sini didapatkan hasil ini. Dan dari sini juga didapatkan hasil min 2 kali min 7 tambah 18 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 6 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 14 kali 10 pangkat min 9 sama dengan 14 Joule. Untuk soal nomor 2, tunjukkan bahwa kerja yang sama diperlukan untuk memindahkan muatan min 10 coulomb dari titik asal ke titik 1,2,3 dalam medan E sama dengan 6x kuadrat Y AX tambah 2x maka 3 AY ditambah 6Z AZ V per M sepanjang lintasan sebagai berikut. A segmen garis lurus 0,0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0 kemudian ke 1,2,3. B garis lurus Y sama dengan 2x, Z sama dengan 3x. C lengkungan Y sama dengan 2x, Z sama dengan 3x pangkat 4. Lalu jawab, diketahui Q sama dengan min 10 coulomb.
Lalu E-nya sama dengan 6x kuadrat Y AX tambah 2x pangkat 3 AY ditambah 6Z AZ pi per M. Lalu titik 0,0,0 menjadi 1,2,3. Untuk yang A sendiri 0,0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0 ke 1,2,3. Ini untuk segmen garis lurus. Lalu perpindahan dari titik asal ke W1 pada sumbu X dapat dicari dengan W1 sama dengan min Q integral batas atas 1,0,0 dan batas bawah 0,0,0. Lalu integral 6x kuadrat Y AX sama dengan 10 kali 2x pangkat 3 Y sama dengan 10 kali 2 kali 1 pangkat 3 kali 0 sama dengan 0. Lalu perpindahan dari W1 ke W2 pada sumbu Y. W2 sama dengan min Q integral batas atas 1,2,0 dan integral batas bawah 1,0,0. Lalu integral 2x pangkat 3 Y sama dengan 10 kali 2x pangkat 3 Y sama dengan 10 kali 2 kali 1 pangkat 3 kali 2 sama dengan 40 Joule. Lalu perpindahan dari W2 ke W3 pada sumbu Z. W3 sama dengan min Q integral batas atas 1,2,3 dan integral batas bawah 1,2,0. Lalu 6Z AZ sama dengan 10 kali 3Z kuadrat sama dengan 10 kali 3 kali 3 kuadrat sama dengan 270 Joule. Maka didapatkan W totalnya sama dengan rumusnya W1 tambah W2 tambah W3. Di sini W1-nya sama dengan 0, W2-nya 40 dan W3-nya 270. Mendapatkan hasil 310 Joule. Lalu untuk yang B, garis lurus Y sama dengan 2X, Z sama dengan 3X. Y sama dengan 2X menjadi dy sama dengan 2dx. Lalu Z 3X menjadi dz sama dengan 3dx. Lalu dicari dengan integral W sama dengan min Q integral EDL. W sama dengan masukkan nilai min Q-nya yaitu 10 dan diintegralkan dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Lalu nilai E-nya 6x kuadrat Y dx tambah 2x pangkat 3 dy tambah 6z dz. Lalu disubstitusikan dy sama dengan 2dx dan dz sama dengan 3dx ke persamaan. Dan didapatkan W-nya sama dengan 10 integral batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Lalu 6x kuadrat 2x dan dx tambah 2x pangkat 3 2dx tambah 6 kali 3x 3dx. Lalu diintegralkan didapatkan hasil 10 integral batas atasnya 1 batas bawahnya 0 12x pangkat 3 dx tambah 4x pangkat 3 dx dan 54x dx. Lalu dari integral ini menjadi integral ini. Lalu dari integral ini menjadi hasilnya 10 dikali 4x per 4 ditambah 27x kuadrat. Itu batas atas 1 kali dan batas bawahnya 0. Lalu dari integral dari sini didapatkan hasil ini. W sama dengan 10 kali 4 tambah 27 dikurang 0 sama dengan 370 Joule. Lalu untuk pertanyaan C, lengkungan Y sama dengan 2x, Z sama dengan 3x per 4. Y sama dengan 2x menjadi dy 2dx, Z sama dengan 3x per 4 menjadi dz 12x pangkat 3 dx. W sama dengan min Q integral IDL. W-nya sama dengan 10. 10 sini adalah nilai min Q-nya. Lalu integral batas atas 1 dan batas bawah 0, 6x kuadrat Y dx tambah 2x pangkat 3 dy ditambah 6z dz. Lalu disubstitusikan nilai dy-nya sama dengan 2dx dan dz sama dengan 12x pangkat 3 dx ke persamaan. Lalu didapatkan W sama 10 integral batas atas 1 batas bawah 0, 6x kuadrat 2x dx tambah 2x pangkat 3 2dx tambah 6 kali 3x per 4 12x pangkat 3 dx. Dari sini didapatkan integral ini yaitu 10 integral batas atas 1 batas bawah 0 12x pangkat 3 dx tambah 4x pangkat 3 dx tambah 216x pangkat 7 dx. Dari integral ini didapatkan integral ini, dan dari integral ini mendapatkan hasil W sama dengan 10 4x pangkat 4 tambah 27x kuadrat dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0.
Dari sini didapatkan hasil akhir W sama dengan 10 kali 4 tambah 7 kurang 0 sama dengan 310 Joule. Lalu untuk soal nomor 3, dalam hal medan listrik E berubah terhadap waktu. Medan tersebut tidak perlu konservatif. Bila medan vektor E sama dengan 5x, Y, AX, Pi per M. Pada saat T sama dengan 0, berapa kerja yang diperlukan pada saat itu untuk membawa muatan 0,4 kolom dari 0,0,0 ke 1,2,0 sepanjang lintasan A 0,0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0. Lalu yang B 0,0,0 ke 0,2,0 ke 1,2,0. Lalu jawab dan diketahui nilai E-nya sama dengan 5XY AX Pi per M. Lalu nilai Q-nya sama dengan 0,4C. Dari 0,0,0 ke 1,2,0. Untuk yang A sendiri dari 0,0,0 ke 1,0,0 ke 1,2,0 sama dengan W1. Untuk mencari nilai W1-nya itu bisa dipakai dengan integral W1 sama dengan min Q integral batas atas 1,0,0 dan batas bawah 0,0,0 lalu 5x y dx. Dari integral ini nilai batas atasnya bisa disubstitusikannya. Lalu dari integral ini didapatkan integral ini dan didapatkan hasil akhir W1 sama dengan min 0,4 5 per 2 1 kuadrat 0 kurang 0 sama dengan 0 Joule. Lalu dari 1,0,0 ke 1,2,0 sama dengan W2. W2 sini bisa cari dengan rumus min Q integral batas atas 1,2,0 dan batas bawah 1,0,0. Nilai 0 sini itu didapat dari 0J. Lalu diintegralkan didapatkan W2 sama dengan 0 Joule. Lalu W totalnya tinggal ditambahkan aja semuanya yaitu W1 tambah W2. Nilai W1-nya adalah 0 dan nilai W2-nya adalah 0. Maka hasilnya 0 Joule. Lalu untuk pertanyaan yang B, W1-nya bisa dicari dengan rumus min Q integral batas atas 0,2,0 dan batas bawah 0,0,00. Nilai 0-nya didapatkan dari W1. Lalu dari integral ini dapatkan W1-nya sama dengan 0 Joule. Lalu titik 1,0,0 ke titik 1,2,0 sama dengan W2. W2 dapat cari dengan rumus sama seperti sebelumnya, yaitu min Q integral 1,2,0 dengan batas atasnya dan dengan batas bawahnya 0,2,0. 5x ini dy. Dari sini didapatkan hasil ini dan lalu didapatkan hasil dari perhitungan ini didapatkan hasil ini itu min 0,4 5 per 2 2 kuadrat dikali 1 kurang 0 sama dengan min 2 Joule. Lalu W2-nya didapatkan hasilnya min 2J. Total kerjanya W total sama dengan W1 tambah W2 sama dengan min 2J. Lalu untuk soal nomor 4, diketahui medan E sama dengan 40XY AX tambah 20X kuadrat AY tambah 2AZ Pi per M. Hitunglah A, V, P, Q untuk titik P 1,1,0 dan titik Q 2,1,3. Dan untuk pertanyaan yang B, P di P titik 1,0 jika titik acuan 0 dan Q di titik 2,1,3 dan C, V di titik P 1,0 jika acuannya 0-nya di titik asal. Jawab diketahui E sama dengan 40XY AX ditambah 20X kuadrat AY ditambah 2AZ Pi per M. Nilai E ini didapatkan dari sini. Lalu untuk menyelesaikan pertanyaan yang A, VPQ untuk titik P 1,1,0 dan Q 2,1,3. Untuk yang A sendiri bisa dicari dengan rumus Y kurang YQ sama dengan YP kurang YQ per XP kurang XQ. Lalu dikali X kurang XQ. Lalu didapatkan Y min 1 sama dengan disubstitusikan nilai X, nilai YP dan YQ-nya dan XP dan XQ-nya.
Lalu didapatkan hasil Y min 1 sama dengan 2X min 4, jadi Y sama dengan 2X min 3. Lalu dapatkan total hasilnya di Y sama dengan 2DX. Lalu untuk di titik Z kurang ZQ, rumusnya sama dengan ZP kurang ZQ per YP dikurang YQ dikali Y kurang YQ. Ini disubstitusikan aja nilai Z-nya. Nah, titik Z ke persamaan ini lalu menjadi 2Z plus 6 sama dengan min 3Y tambah 3 menjadi Z sama dengan 3Y min 3 per 2. Lalu didapatkan DZ sama dengan 3 per 2 DY menjadi 2DZ sama dengan 3 DY. Lalu untuk di titik X itu sama seperti sebelumnya, rumusnya X kurang XQ sama dengan XP dikurang XQ per ZP sama dengan ZQ. Z dikurang ZQ. Lalu disubstitusikan nilai Z-nya. Lalu didapatkan hasil X kurang 2 sama dengan 1 per 3 Z dikurang 1 menjadi X sama dengan 1 per 3 Z tambah 1. Lalu dx-nya 1 per 3 dz menjadi 3 dx sama dengan dz. Lalu untuk mencari potensial yang dibutuhkan, itu dengan rumus V sama dengan integral batas atas 2,1,3 dan batas bawah 1,1,0. Masukkan nilai 40x, y ax tambah 20x kuadrat, ay ditambah 25 az. Dari integral ini didapatkan hasil yaitu integral ini disederhanakan lagi di operasi didapatkan integral ini, lalu seterusnya, dan didapatkan hasil akhir 40 kali 2 pangkat 3 dikurang 60 kali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 dikurang 40 kali 1 dikurang 60 kali 1 tambah 6 kali 1. Dapatkan hasil akhirnya V sama dengan 106 volt. 106 V. Untuk pertanyaan yang B, V di titik P 1,-1,0 jika titik acuan nolnya dan Q di titik 2,1,3. Untuk nilai V-nya sama seperti sebelumnya, bisa dicari dengan rumus V sama dengan integral batas atas 2,1,3 dan batas bawah 1,1,0. Masukkan nilai 40x, x tambah 20x kuadrat, ay ditambah 20 az. Lalu dari integral ini lalu diintegralkan didapatkan hasil seperti ini. Lalu ini juga diintegralkan lagi didapatkan hasil seperti ini, dan diintegralkan sampai didapatkan hasil integral batas atas 2 dan batas bawah 1 120x kuadrat dikurang 120x tambah 6dx. Lalu didapatkan hasil seperti ini, dan dari sini didapatkan hasil ini, yaitu V sama dengan 40 kali 2 pangkat 3 dikurang 60 kali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 dikurang 40 kali 1 dikali 60,1 tambah 6,1. Dapatkan hasil V sama dengan 106 V. Lalu untuk yang C, V di titik P 1,1,0 jika acuan nolnya di titik asal. Tidak terjadi perubahan pada sumbu Z-nya. Lalu nilai V-nya sama seperti sebelumnya, dapat cari dengan integral dengan batas atas dan batas bawah. Lalu didapatkan hasil akhir yaitu 40 kali 1,3 dikurang 60 kali 1 pangkat 2 dikurang 40,0 dikurang 60,0 didapatkan dari integral sebelumnya. Lalu nilai V akhirnya sama dengan 20 V. Lalu untuk soal nomor 5, sebuah muatan titik 1,6 mikrokolon diletakkan di titik asal dalam ruang hampa. Carilah potensial pada R sama dengan 0,7 jika A acuan 0 tak berhingga, B acuan 0 pada R sama dengan 0,5, C V sama dengan 5V pada R sama dengan 1. Untuk yang pertanyaan A, acuan 0 di titik tak berhingga, itu bisa cari dengan rumus V sama dengan Q per 4Pi mu 0 R sama dengan nilai Q-nya itu 1,6 kali 10 pangkat 9, masukkan nilai 4-nya dikali nilai P-nya yaitu 3,14 dikali nilai mu 0-nya itu 8,85 kali 10 pangkat 12 dikali nilai R-nya 0,7.
didapatkan hasil seperti ini, lalu didapatkan hasil akhir yaitu 0,5 volt. Lalu untuk yang pertanyaan B, acuan 0 pada R sama dengan 0,5. Untuk soal pertanyaan ini, rumusnya V sama dengan Q per 4 Pi mu 0 R dikali dalam kurung 1 per R dikurang 1 per R persen. Lalu dimasukkan nilai, disubstitusikan aja nilainya, dan dari hasil perhitungan ini didapatkan hasil V sama dengan min 8,22. Lalu untuk yang C, V sama dengan 5 Pi pada R sama dengan 1. Sama seperti rumus sebelumnya. Lalu dari rumus ini disubstitusikan nilainya dan didapatkan V1 sama 6,16 volt dan V2 sama dengan 5 tambah 6,16 sama dengan 11,16 volt. Lalu untuk soal nomor 6, gunakan persamaan 19 dan 20 untuk mencari potensial di 0,0,10 yang ditimbulkan oleh distribusi muatan dalam ruang hampa sebagai berikut. Untuk yang A, cincin rho L sama dengan 5 mikrocoulomb per m kuadrat, rho sama dengan 4, Z sama dengan 0. Lalu yang B, cakram P sama dengan 2 mikrocoulomb per m kuadrat, 0 lebih kecil sama dengan rho, lebih kecil sama dengan 4, Z sama dengan 0. Lalu untuk yang C, cakram berlubang rho S sama dengan 3 mikrocoulomb per m kuadrat, 2 lebih kecil sama dengan rho dan lebih kecil sama dengan 4. Lalu Z sama dengan 0. Untuk pertanyaan A, cincin rho L sama dengan 5 mikrocoulomb per m kuadrat dapat dicari dengan rumus V sama dengan rho L kali A per 2x mu 0x akar A kuadrat tambah Z kuadrat. Masukkan saja nilainya, lalu didapatkan hasil perhitungan dengan 104,9 volt. Untuk cakram P sama dengan 2 mikrocoulomb per m kuadrat, itu rumusnya juga sama seperti yang A. Lalu dari rumus itu tinggal disubstitusikan saja, dimasukkan saja nilainya ke dalam rumusnya, lalu dilakukan perhitungan dan didapatkan hasil 112,94 volt. Untuk yang C, cakram berlubang rho S sama dengan 3 mikrocoulomb m kuadrat, 2 lebih kecil sama dengan rho, lebih kecil sama dengan 4, Z sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, untuk rumusnya itu sama seperti sebelumnya, tinggal dimasukkan saja, disubstitusikan saja nilainya ke dalam rumusnya. Di sini didapatkan hasil akhir dari perhitungan ini menjadi V sama dengan 84,7 volt. Untuk soal nomor 8, diketahui medan potensial V sama dengan 50 kali 2YZ ditambah 20Y kuadrat V dalam ruang hampa. Carilah A, V pada P di titik 1,2,3, B, EP, C, rho P, dan D, dV per dN pada P, E, AN pada P. Untuk pertanyaan A, P di titik 1,2,3 disubstitusikan pada V sama dengan 50x kuadrat YZ tambah 20Y pangkat 2. Ini cukup disubstitusikan saja nilai X, Y, Z-nya, yaitu X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3 ke dalam persamaan V ini. Lalu setelah disubstitusikan, didapatkan hasil perhitungannya yaitu sama dengan 350 volt. Lalu untuk pertanyaan B, energi potensial sama dengan P sama dengan dikurangin dV per dx, AX dikurang dV per dy, AY dikurang dV per dz, AZ. Sama itu tinggal disubstitusikan saja nilai dV dx-nya, dV dy, dan dV dz. Dari hasil perhitungan ini didapatkan P sama dengan min 600 AX dikurang 210 AY dikurang 100 AZ. Untuk yang C sendiri itu tidak
ada. Dan untuk nilai D, untuk pertanyaan yang D, itu rumusan dV per dm. V sama dengan 600 kuadrat tambah 230 kuadrat tambah 100 kuadrat. Lalu dari perhitungan yang ini didapatkan hasil 650 V per M. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir itu yang E, AN sama dengan 600 AX ditambah 230 AY tambah 100 AZ per 650. Nilai 650 ini didapatkan dari nilai V-nya. Lalu AN ini didapatkan hasil akhirnya 0,923 AX sama 0,354 AY ditambah 0,1583 AZ. Untuk soal nomor 9, sebuah di kutub yang diletakkan pada titik asal dalam ruang hampa momennya 400 TE 0,6 titik 0,6 A dikurang 0,75 AY ditambah 0,8 A. Maka carilah potensial pada A PA di titik 0,05, B di titik PB 0,5,0, C PC di titik 5,0,0, D di titik B 2,3,4. Lalu untuk pertanyaan A, PA di titik 0,0,5 itu dapat dicari dengan rumus R dikurang R kuadrat. Lalu dimasukkan saja nilai R-nya yaitu 0,05 dikurang 0,0,0 didapatkan hasil 0X tambah 0AY tambah 5AZ. Lalu dimasukkan ke rumus V. Dari hasil ini dapatkan hasil ini dan didapatkan dari perhitungan ini dapatkan hasil V sama 40,3 per 1,5. Lalu untuk pertanyaan B, PB di titik 0,5,0 sama seperti sebelumnya, itu R kurang R kuadrat didapatkan hasil 0AX tambah 5AY tambah 0AZ. Lalu V-nya didapatkan 400 pi mu 0 ukuran 0,6 A dikurang 0,75 AY tambah 0,8 AZ dikali R dikurang R aksen. Ini rumus untuk mencari V-nya, lalu dituliskan aja nilai V-nya ke dalam rumusnya. Lalu didapatkan hasil akhir V sama dengan 3 V. Untuk yang C, PC di titik 5,0,0 itu sama seperti sebelumnya, R kurang R kuadrat. Lalu nilai P nya bisa cari dengan rumus ini, lalu disubstitusikan nilainya dalam rumusnya. Dari perhitungan ini mendapatkan 300/125, lalu didapatkan hasil akhir V sama 2,4 volt. Lalu PD sama dengan 2,3,4 itu sama saja rumus. Untuk yang D ini rumusnya R kurang R kuadrat sama dengan untuk nilai R-nya itu 2,3,4 dikurang nilai R kuadratnya 0,0,0 sama 2AX tambah 3AY tambah AZ. Lalu didapatkan besaran dari R kurang R aksen sama dengan akar 29. Lalu V-nya bisa cari dengan rumus ini sama saja seperti sebelumnya, tinggal disubstitusikan aja nilainya ke dalam rumus. Lalu dari sini didapatkan perhitungan V sama dengan 110 dikurang 225 dikurang 320 per 196,17. Didapatkan hasil akhir V sama dengan 1,376 volt. Untuk soal nomor 10, sebuah dewi kutub dalam ruang hampa terdiri dari muatan 1 mikrokolom di titik 0,0,0,01 dan muatan di minus 1 mikrokolom di 0,0,01 pada titik P R sama dengan 0,2,6 sama dengan 45% sama dengan 0. Carilah E. Untuk yang A carilah E, untuk yang B carilah besaran dari E, dan C besar E yang ditimbulkan oleh muatan plus 1 mikrokolom saja.
Untuk jawabannya diketahui Q1 sama dengan 1 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan min 1 mikrocoulomb. D sama dengan 0,001 dikurang 0,0, min 0,01 sama dengan 2,02 Az. Diketahui di sini R-nya sama dengan 0,2. Ini datanya 45, lalu P-nya sama dengan 0. Lalu untuk yang A, E itu bisa dicari dengan rumus QD per 4Pi mu 0 R pangkat 3 dikali theta, yaitu 2 cos theta tambah sin theta. Lalu disubstitusikan saja nilainya ke dalam rumus, didapatkan hasil. Setelah disubstitusi dapat hasil seperti ini. Lalu dari persamaan ini dilakukan perhitungan, didapatkan hasil ini, dan didapatkan hasil akhir yaitu 31,8 AX tambah 15,09 A theta. Lalu untuk yang B dicari besaran E. Untuk itu rumusnya 31,8 kuadrat tambah 15,89 kuadrat, lalu diakarkan, didapatkan hasil 35,5. Lalu yang C besaran E oleh plus 1 mikrocoulomb. E rumusnya yaitu Q per 4Pi mu 0 R kuadrat dikali AR. Lalu nilainya tinggal disubstitusikan aja ke dalam rumusnya. Dari persamaan yang sudah disubstitusikan ke dalam rumus didapatkan hasil 10/5 per 44,825 AR. Didapatkan hasil akhir 224,8 AR. Lalu untuk soal nomor 11, carilah energi yang disimpan dalam ruang hampa dalam sebuah bola R lebih kecil 10 untuk medan potensial. Atau yang A, V sama dengan 100 R kuadrat, yang B, V sama dengan 100 R kuadrat sin theta. Lalu untuk pertanyaan yang A, itu dicari W-nya dengan rumus 1/2 QV. Lalu nilai Q yang bisa didapat dari rumus V kali 4Pi mu 0R. Masukkan nilai P-nya yaitu 100, atau dikali 4 kali Pi, yaitu P-nya 3,4, atau mu 0-nya yaitu 8,854 dikali 10⁻12 kali R. R-nya nilainya di sini 10. Lalu dari sini didapatkan dari persamaan ini didapatkan hasil 9,82 10⁻6. Lalu W-nya bisa cari dengan rumus 1/2 kali 9,82 10⁻6 dikali 100 dikali 9,4 kuadrat sama dengan 44,3 mJ. Lalu untuk pertanyaan yang B, W-nya sama dengan 1/2 QV. Misal sin theta sama dengan sin 48,6 sama dengan 0,75. Lalu Q bisa dicari dengan rumus seperti pada yang A, yaitu V 4Pi kali mu 0 kali R. Masukkan nilainya ke dalam rumus, didapatkan hasil 35,416 Pi 10⁻7. Lalu terakhir dicari nilai W-nya, itu dapat dengan rumus 1/2 QV. Nilai Q-nya itu dapat dari sini, dari nilai yang dicari di sebelumnya. Lalu nilai V-nya itu didapatkan yaitu 100. Lalu dikali dengan 100, sin theta sama dengan 33,4 mJ. Demikianlah penjelasan tentang bab 4 yaitu energi dan potensial. Baiklah, video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.